Manchester Biru atau The Citizens melangkah dengan sangat baik menuju ke Parc des Princes dan mereka meraih kemenangan krusial 2-1 atas PSG di leg pertama semifinal UCL atau Liga Champions. Ini artinya satu kaki pasukan Pep Guardiola sudah berada di babak final dan mereka bisa menciptakan sejarah baru, tampil pertama kali di babak final dan menjadi juara untuk pertama kali di babak final UCL. Tinggal menunggu siapa lawannya, walaupun masih ada leg kedua yang akan bermain di Etihad. Ola dengan Ropan dan saya berbicara kali ini tentang duel seru, duel menegangkan yang berlangsung di Parc des Princes kemarin Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat, ketika dua tim yang mestinya berhadapan di babak final tapi sudah lebih dulu bertemu di babak semifinal karena Bagan mengharuskan demikian. PSG mengatasi juara bertahan di perempat final Bayern Munchen, dan bagaimana City menggagalkan upaya Borussia Dortmund untuk bisa melangkah ke semifinal, dan jadilah pertemuan antara PSG melawan City. Leg pertama berlangsung di Paris dan Manchester City memenangkan laga dengan luar biasa, berbalik dari ketinggalan saat gol Marquinhos kemudian dibalik di babak kedua dengan Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez bisa menentukan kemenangan langkah City yang saya pikir 70%, bukan 50%, 70%. Mereka sudah ada di babak final. Tinggal bagaimana mengamankan leg kedua di Etihad, dan saya pikir semua tim pada musim ini yang datang ke Etihad habis, tidak mampu berbuat apa-apa. Harus pulang dengan kekecewaan dan kalah. Siapapun dia, musim ini musim terbaik mereka. Sejak di babak stage group mereka tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan, bahkan mereka hanya mencetak hanya ditahan imbang oleh Porto ya. Selebihnya mereka kalau dihitung sampai dengan pertandingan kemarin melawan PSG, 11 laga 10 kemenangan 1 imbang. Luar biasa, mencetak 23 gol dan hanya kemasukan 4 gol sejauh ini. Pertahanan yang sangat baik digalang oleh dua menara kembar mereka, Ruben Dias dan John Stones, bersama dengan kiper terbaik mereka adalah Ederson Moraes. Di samping kiri kanan, Pep punya pilihan banyak. Ada Kyle Walker, ada Cancelo. Tetapi satu hal yang saya bisa katakan di sini, bahwa Anda coba melihat, Pep sudah mendapatkan sebuah formasi starting 11 terbaik. Pakemnya sudah ada. Dan itu sudah terlihat saat mereka melakoni leg kedua melawan Borussia Mönchengladbach di babak 16 besar bermain di Etihad. Anda bisa melihat komposisi starting 11-nya sama seperti komposisi ketika melawan PSG kemarin, sama ketika mereka memainkan babak perempat final melawan Dortmund dan melawan dalam dua leg melawan Dortmund ya. Kalau ada pergantian itu hanya satu orang saja pergantian. Artinya kalau bisa dilihat 11 pemain ini ya, Ederson Moraes, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Cancelo yang sudah ada di sana ya. Kemudian ada Rodri, ada juga Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden dan Riyad Mahrez. 11 ini yang selalu dimainkan. Kalaupun ada pergantian, Anda lihat baik-baik. Pep tidak pernah menggantikan pemain setelah leg kedua melawan Mönchengladbach lebih dari satu pemain. Semuanya satu. Ya, sampai pada melawan PSG juga satu. Melawan Mönchengladbach di Etihad mereka menang 2-0. Itu hanya satu pemain yang keluar. Bernardo Silva keluar ganti Gabriel Jesus. Ketika mereka juga melawan dengan Dortmund, pergantiannya ketika bermain di Dortmund mereka bisa menang 2-1 terakhir. Mahrez yang mencetak gol ditarik keluar. Sterling yang masuk.
Kemudian bagaimana kemarin Zinchenko yang masuk menggantikan Cancelo. Jadi hanya satu-satu pemain saja yang ditukar. Dia sudah terlalu nyaman, enak dia mendapatkan komposisi 6 gelandang ini tanpa harus memainkan Kun Aguero atau Gabriel Jesus yang dia parkir di bangku cadangan. Anda bisa melihat banyak pemain-pemain hebat, termasuk Ferran Torres yang ada di sana. Tidak dimainkan. Fernandinho juga tidak dimainkan. Dia hanya memilih satu pemain yang harus bergantian karena ini 11 pemain ini sangat bagus. Perputaran rotasi yang dilakukan, pressing yang sangat tinggi yang dia berikan terhadap semua lawan, termasuk lawan PSG, itu luar biasa. Dan ini akan dibawa sampai ke pertandingan final. Di leg kedua pun di Etihad nanti pada minggu depan, atau tanggal 6 waktu Indonesia, dia akan memainkan hal yang sama. Pep akan tahu bahwa dengan kombinasi apapun. Kemarin Anda bisa melihat mereka ketinggalan lewat gol Marquinhos ketika memasuki menit ke-15. Mereka lebih tenang, sabar bermain, pressing tetap ada. Kemudian bagaimana Cancelo dan Walker banyak membantu serangan. Perputaran di depan juga Anda sulit bisa ditebak oleh pemain-pemain lawan. Bisa sekali-sekali Foden masuk sebagai striker bergantian Bernardo Silva. Dari wing muncul Mahrez yang punya kaki kiri yang luar biasa. Kendali permainan diatur dengan baik oleh Kevin De Bruyne di tengah. Kedalaman dijaga oleh Rodri. Ya, ini sangat baik. Gundogan juga bermain sangat bagus di tengah. Bagaimana menahan dan dia tidak bisa ditarik keluar karena dia menjadi salah satu pemain kunci di belakang. Bisa bertahan dengan bagus bersama dengan Rodrigo. Kemudian mereka bisa menyerang juga dengan baik sekali. Jadi itu yang membuat Pep nyaman dan City sudah punya pakem yang luar biasa yang tidak bisa diutak-atik lagi. Kecuali mungkin bermain di liga atau bermain di turnamen atau piala trofi lainnya, baru diputar-putar banyak pemain-pemain yang bisa ditukar. Tapi khusus di UCL ini adalah starting 11 terbaik, ya. The winning team. Dan itu yang mereka lakukan melawan Dortmund ketika mereka bisa hanya menang 2-1 dan mereka punya tugas misi yang berat di Signal Iduna Park. Mereka ketinggalan lewat gol Jude Bellingham dan mereka bisa membalikan di babak kedua. Jadi situasi dan kondisinya sama seperti mereka memainkan leg kedua melawan Dortmund di Iduna Park dan juga memainkan leg pertama melawan PSG di Parc des Princes. Dan secara kebetulan gol pertama dari lawan-lawan mereka itu tercipta ketika memasuki menit ke-15. Bellingham mencetak gol itu memasuki menit ke-15 sebelum dibalik di babak kedua. Dengan adanya penalti Mahrez dan juga ada tembakan yang luar biasa dari Phil Foden. Di PSG ketika mereka tangkap Paris bermain di Parc des Princes, Marquinhos juga lewat sundulan kepala mencetak itu memasuki menit ke-15. Ya, menit 14 sekian tapi masuk ke menit 15. Tetapi ketenangan mental sudah teruji bagi pasukan Pep dan City memang mengendalikan permainan. Anda bisa melihat bagaimana 2 gol yang terjadi di babak kedua. Gol yang sangat indah semua dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Ya, yang mengecoh perhatian dari pemain-pemain belakang dan juga Keylor Navas di bawah Mistar. Bagaimana juga tembakan bebas yang sangat terarah yang dilakukan oleh Riyad Mahrez yang sebelumnya Navas memperkirakan bahwa tendangan bebas itu yang menentukan kemenangan City itu akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne, tapi Mahrez dengan kaki kirinya menembak dengan sangat baik. Mbappe tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Neymar. Dalam statistik semua aspek itu dimenangkan oleh City dan City wajar. Ini bukan secara kebetulan mereka menang atau faktor keberuntungan, tidak ada. Walaupun dalam sepak bola sering terjadi faktor keberuntungan. Tetapi kemarin bermain City layak memenangkan pertandingan. Ya, 11 tembakan, 6 on target. Lihat bagaimana dengan PSG. 10 tembakan hanya 4 on target. Penguasaan bola 60% buat City, 40% buat tuan rumah padahal mereka bermain tandang. Tapi mereka mengontrol semua untuk ball position. Jangan tanya dengan City, tidak boleh dibantah. Makanya 6 gelandang ini 6 gelandang yang menjadi pilihan terbaik Pep selalu. Dia bawa, jangan sampai cedera. Dan kalau mereka berenam main, sulit bagi siapapun. Sudah terbukti, fakta yang mengatakan di sini ya. Bukan kita bicara asal-asal, tetapi fakta. Anda bisa membuka melihat 4 pertandingan terakhir dengan 6 gelandang mereka. Luar biasa, Ciami benar, oke punya. Selalu, mereka tampil sangat solid ya. Penuh percaya diri. Optimisme ini yang ditunggu oleh Pep. Mereka tidak pernah terpengaruh mau gol pertama terjadi, tapi mereka punya mental yang sangat bagus. Dan mereka hanya kalah kemarin, itu hanya dalam posisi satu-satunya kemenangan dari PSG itu dalam
sepak pojok aja, corner kick. PSG 6 dan City 4. Tetapi Anda bisa melihat dalam melakukan perpindahan bola dari kaki ke kaki, bagaimana operan-operan yang dimainkan oleh seluruh pemain-pemain City itu sangat baik. Ya. 677 perpindahan bola, operan yang dilakukan oleh seluruh pemain City dalam 2 babak 90 menit. Ya, ada plus injury time lagi. Tapi lawan hanya 457 PSG. Padahal mereka punya secara skill, kualitas ada. Ya. Di Maria, Mbappe, Anda bisa melihat bermain bagus. Idris Gueye sebelum dikeluar. Andres Herrera yang masuk babak kedua, ada Marco Verratti di sana. Ya. Tidak bisa menandingi bagaimana perpindahan bola yang begitu bagus dilakukan oleh 6 gelandang itu, terutama 6 gelandang mereka. Ya. Rotasi yang perputaran ini yang membingungkan sekali bagi lawan. Semua punya skill, punya kecepatan, punya tembakan yang sangat baik. Anda bisa melihat De Bruyne bisa melakukan tembakan dari loket penalti, Gundogan, semua. Phil Foden, Mahrez, Bernardo Silva, itu penembak-penembak itu yang ada. Apalagi skill, kemampuan, teknik mereka, jangan nggak usah ditanyakan lagi. Dan itu yang membuat saya lihat ini tim ini begitu solid. Ya. Saya sudah katakan tadi bagaimana operan mereka. Bahkan 92% dari seluruh pertandingannya mereka main melawan PSG, operan-operan mereka sangat akurat. Itu yang berbicara statistik. 92% operan akurat itu dimiliki oleh pemain-pemain City. Lawannya berapa? Cuma 86% bagi PSG. Dan saya pikir Pochettino harus mengakui bahwa City bermain sangat baik. Mungkin dalam 15 menit pertama secara transisi permainan itu bisa dilihat pemain-pemain tuan rumah oke lah, bagus, terutama bagaimana mereka sebelum bisa mencetak gol, coba melakukan pressing. Tapi Anda bisa melihat mereka pemain-pemain City bermain dengan tenang, menunggu momen yang sangat bagus. Tapi mereka tidak bertahan, mereka terus bermain secara terbuka, ofensif, dan berusaha untuk tidak bisa pemain-pemain tuan rumah mengendalikan permainan. Kendali permainan harus tetap ada di mereka, dan itu yang diinginkan oleh Pep. Mereka harus menguasai ball position, kami harus ambil, ya, karena itu yang akan menentukan nanti bermain dengan 6 gelandang dan bisa menciptakan gol. Dan setelah mereka mendapatkan hasil yang luar biasa di Parc des Princes, mereka akan kembali pada minggu depan, dan jangan berharap ada keajaiban di sana. Saya sudah katakan bahwa tidak ada satupun yang datang ke Etihad musim ini mampu mengalahkan mereka, ya, di kandang City, dan mereka dengan modal. Saya pikir kemarin imbang aja udah menang bagi City. Tetapi apalagi mereka bisa menang dan bermain nanti di Etihad, itu akan menjadi modal kuat buat mereka, dan mereka pasti melangkah ke final. Siapapun lawannya, entah Chelsea, entah Madrid, ini kesempatan buat City untuk membuat sejarah pertama kali buat mereka. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan dengan Manchester City yang bermain sangat luar biasa di leg pertama ini. Sampai jumpa dalam pembicaraan berikutnya. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Anda share kepada siapapun dan tekan loncengnya. Ciao.